Halo sahabat CC Learning, kita lanjutkan lagi materi kita pada hari ini. Kita masih di materi PowerPoint. Kita masuk di video part 1 yaitu slide text. Karena kemarin di video sebelumnya yaitu adalah video pengantar apa itu PowerPoint dan kenapa kita harus belajar PowerPoint. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, ada 5 materi kita dalam PowerPoint ini. Yang pertama bentuk slide text, bentuk slide grafis, efek animasi, format dan filter slide, dan pencetakan. Nah, pada hari ini kita masuk di materi pertama yaitu bentuk slide text. Oke, langsung saja teman-teman silakan dibuka Microsoft PowerPoint-nya. Jangan berlama-lama. Oke. Sudah tampil seperti ini teman-teman. Apa maksudnya itu bentuk slide text? Yaitu adalah slide yang ini kalau teman-teman masih ingat di materi Word, ada 4 inti dari materi itu. Yang pertama itu ada indentasi, yang kedua kolom, yang ketiga tabel dan surat massal. Cuman di PowerPoint-nya bentuk slide yang teks itu hanya 3, yaitu bentuk indentasi, kolom, tabel dan surat masalahnya tidak ada. Ya, karena memang PowerPoint bukan khusus untuk membuat surat. Jadi di text slide di slide text ini teman-teman, itu bentuk yang isinya di dalam slide-nya adalah bentuknya teks. Ya, yang pertama indentasi ya. Dan teman-teman masih ingat di materi Microsoft Word. Jadi di indentasi itu teman-teman kita menggunakan penomoran ini. Yang ini. Nah, tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Di sini teman-teman, begitu pertama sekali kita buat, saya close dulu ya biar paham ya. Oke. Nah, ini ketika kita pertama sekali membuat slide ini teman-teman, kita selalu diberi 2 tempat pengetikan seperti ini yang ada kotak-kotak ini. Di sini kita bisa isi teman-teman, misalnya judul indentasi untuk seperti itu. Di bawahnya juga ada. Kalau seandainya teman-teman ini udah hilang, contohnya udah teman-teman hapus, cara menghapusnya tinggal klik aja, arahkan di garisnya, klik seperti ini yang ada tanda panah 4. Saya besarkan dulu ya. Seperti ini. Delete aja. Di keyboard tekan delete ya teman-teman. Nah, oke. Itu cara menghapusnya. Kalau untuk memunculkannya lagi, ini bisa digandakan aja teman-teman. Klik aja ini, arahkan di garisnya juga sampai muncul tanda panah 4 arah ini. Baru di keyboard tekan kontrol aja sambil tahan geser. Ulangi teman-teman, mentok belum paham, saya keluarkan aja dulu keyboard on screen keyboardnya. Nah seperti ini, kita mau ngopi indentasi ini contoh, klik aja di garisnya seperti ini, baru tekan kontrol di keyboard ini, kontrol, baru tarik ini, maka dia nanti otomatis mengcopy. Itu cara mengcopy secara cepat ya teman-teman. Di Word juga seperti itu kemarin saya ajarkan. Oke. Materi sebelumnya juga untuk menambah slide teman-teman, ini tinggal arahkan aja di slide sebelah kiri ini, tinggal enter. Nah, muncul lagi 2 teman-teman. Oke. Jadi bentuk slide yang pertama itu teman-teman, kita membuat indentasi penomoran. Penomoran di PowerPoint itu tidak terlalu ribet seperti ini. Ya, ini ada A. Jadi kalau kita enter, dia akan muncul B. Ini B. Ini C. Nah, termasuk di sini kita mengatur penomorannya teman-teman. Ini buat rata kiri. Kemarin di Word juga sudah saya bahas tentang penggunaan tabulasi seperti ini. Gimana merapikannya.
Anggap ini saya enter, lalu saya hapus penomorannya, saya ketik ini materi indentasi tentang batas-batas pengetikan. Kalau kurang mengerti, pelajari materi Microsoft Word. Oke. Teman-teman kalau mengatur-atur ini biar rapi, silakan teman-teman. Nah, ini tinggal digeser-geser aja teman-teman. Ini. Kalau mau dia seperti ini, tinggal geser. Nah, ini slide text. Ini kita mengatur ini. Ya. Ya, di bagian A ini dia punya bagian ini lagi dan sebagainya. Ini ngatur-ngaturnya seperti biasa kita memanfaatkan yang namanya, enter dulu ya. Kita memanfaatkan ini batas-batas pengetikan. Nah, di Microsoft Word saya sudah jelaskan lebih dalam ini. Ya, biasanya kalau di COC ini, di sini, di kursus di sini, ini mereka sudah paham ini. Tinggal saya kasih materi, kalau ada kekurangan saya tinggal mereview kembali materi di Microsoft Word. Karena ini hanya sekedar mengulang aja. Bentuk slide text ini dia masih mengingat materi indentasi yang ada di Microsoft Word. Oke, ini tentang penomoran teman-teman. Jadi katakan misalnya bagian A ini, lalu dia punya bagian lagi di bawahnya. Tinggal teman-teman pilih contohnya seperti ini. Ini. Nah, ingat teman-teman, semakin banyak isi di dalam kotak ini, maka dia semakin mengecil. Maka kalau semakin mengecil, ini besarkan, jangan gelisah. Nah, dia akan mengikuti ukuran boxnya. Oke. Itu tentang bentuk indentasi. Ya. Oke, teman-teman. Bentuk yang kedua apa? Itu adalah bentuk kolom. Nah, kalau masih ingat juga di bentuk kolom ini, misalnya ini saya copy nih, yang bagian indentasi ini saya pastekan di sini. Copy. Oke, saya copy. Caranya gini ya, entah lupa juga karena saya cepat sekali. Klik di garisnya ini, klik kanan, copy. Ini copy. Baru di slide kedua kita pastekan. Kalau katakan kita memberikan ini dua kolom, nah di sini masih di menu home ya. Perhatikan kalau dia di Microsoft Word kan dia di page layout. Di sini nggak ada page layout. Jadi dia masih di menu home. Baru kita pilih misalnya dua kolom, maka dijadikannya dua kolom teman-teman. Sama juga dia punya pengaturan more columns, spasinya bisa diatur di sini. Nah ini tentang materi kolomnya. Nah ini tidak terlalu susah karena di Word kalau sudah dipelajari Microsoft Word ya teman-teman. Dan saya yakin teman-teman sebelum masuk ke PowerPoint itu masuk dulu ke materi Microsoft Word karena dasar dari semua materi Microsoft Office itu dalam Microsoft Word. Nah, lalu dasar kecakapan seseorang kan itu, kecakapan standar kerja sekarang ini adalah Microsoft Word. Oke, bentuk yang ketiga teman-teman adalah tabel. Nah, teman-teman juga harus bisa buat tabel. Kalau teman-teman masih ingat, itu masih di menu insert, baru table. Nah, ini. Bisa langsung sorot mau berapa kolom dia, atau insert table. Lalu di sini number of column, berapa kolom, saya 5. Rows itu barisnya. Berarti saya contoh ini 8. Maka tercipta ada 5 kolom, berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Gitu.
Ini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini bentuk tabel. Nah, seperti sebelumnya saya bilang, ini kata kunci nih ya. Sebenarnya saya mengajar itu kan versi yang lebih ringan ya, maksudnya yang lebih praktis ya teman-teman. Nah, di sini kemarin saya sudah bilang kalau sudah namanya fitur di Microsoft Office itu, ketika kita sudah menyisipkannya, maka di sini setelah menu view muncul menu lagi tambahan. Maka di sini muncul setelah menu view itu adalah desain dan layout. Artinya fitur ini, tabel ini di dalam kita manipulasi dia melalui menu desain dan layout. Ini misalnya katakan kita mau merubah jenisnya seperti ini, shading bisa ditukar-tukar ya teman-teman, seperti ini. Lalu ukuran garisnya, misalnya saya blok ini, nah, bisa dirubah. Semua ada materinya di sini teman-teman. Nah, layoutnya juga ini. Contoh misalnya setelah 2 ini, saya mau menambahkan satu lagi nih yang ada di sebelah kanan ini, insert right, kan dia akan nambah. Kalau saya misalnya ini saya tambahkan, coba saya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya mau nambahkan di sini, berarti saya insert below, maka ini akan nambah 1. Termasuk juga jarak-jaraknya teman-teman. Kalau misalnya ini jaraknya ini dari atas ke bawah, saya blok dulu, saya tinggikan. Nah, ini termasuk materi di tabelnya. Tapi ada satu kata kunci teman-teman di tabel ini adalah proporsional. Nah, ini penting juga. Jadi katakanlah di sini ada nomor, kolom nomor, nama. Maka teman-teman ini harus proporsional teman-teman. Misalnya nomor itu ya kan kecil, berarti dikecilkan ukuran kolomnya. Kalau nama dia kan identik agak besar sedikit, maka agak lebarkanlah sedikit kolomnya. Nah, ini Oswald dan Satya Sehogya. Oke, itu tentang materi tabel. Nah, kalau ada yang kurang paham, silakan di japri ya di kolom komentar, karena ini sengaja saya percepat memang karena kita fokus nanti teman-teman di animasinya sebenarnya, di materi ketiganya teman-teman. Ini di materi ketiga kita fokus karena di sini banyak materinya. Ini fokus di Microsoft PowerPoint itu adalah efek dan animasi. Karena ini masih berkaitan dengan web. Oke, pokoknya di tabel itu mengeditnya itu teman-teman di menu desain dan layout. Nih. Nah. Oke, termasuk di sini misalnya ini text direction di apa juga kita sudah pelajari ini. Saya ini seperti ini, lalu saya tinggikan kolomnya dan dia akan seperti ini. Oke. Itu tentang bentuk slide text ya teman-teman. Nah, kemarin sudah di materi pertama juga saya sudah menjelaskan tentang desainnya ya teman-teman. Jadi ini desain, ini desain daripada Microsoft PowerPoint. Jadi alangkah baiknya sebelum membuat grafik, sebelum membuat PowerPoint itu sih bagusnya tentukan dulu bentuknya ya, atau desainnya. Nah, di sini kita misalnya merubah bentuk tampilan ini, kolom ini kan jadinya tidak cantik ya. Nah, kita bisa merubah dia di menu desain. Nah, ini tinggal menyesuaikan aja. Nah, oke teman-teman, bagaimana bisa? Saya kira bisa ya. Ini materi tentang bentuk slide text ini saya percepat karena saya fokus di materi tentang efek dan animasi. Oke, sekian materi kali ini teman-teman. Kita lanjut di materi berikutnya. Sampai jumpa. Salam COC Learning.